Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatun Nisa. Saya beserta suami saya yang bernama Antia Taktina Pradana. Kami berdua memiliki usaha bernama Boneka Handmade Suka-Suka yang berlokasi tempat produksi di Jetis Permai Gang 2 nomor 22 Gentan Baki Sukoharjo dan memiliki toko di Jalan Pabelan 1 Kartosuro di sekitar kampus UMS. Usaha boneka handmade suka-suka ini kami rintis berdua ketika kami menjadi mahasiswa sebuah universitas negeri di Solo, yaitu Universitas 11 Maret. Kebetulan ada lomba bisnis bernama PMW, Program Mahasiswa Wirausaha tahun 2012, dan kami mengikuti lomba tersebut, di mana kami membuat proposal bisnis, kemudian kami mengikuti seleksi. Mengikuti seleksi tersebut ada beberapa tahap, ada 4 tahap, di mana tahap pertama itu proposal bisnis plan, kedua itu psikotes, kemudian wawancara, kemudian kita magang. Nah, kita didanai dari PMW tersebut. Kita didanai kebetulan sama pemerintah 7 juta rupiah, kemudian kita kembangkan untuk membuat boneka handmade wisuda. Boneka handmade wisuda itu berbentuk manusia, kemudian kita jahit tangan dari kepala, tangan, kaki, dan aksesoris wisudanya dimasukkan ke dalam mika, dan kami memasarkan secara offline keliling di acara wisuda di Universitas seluruh Solo, Jogja, Salatiga. Tahun 2013, berarti tahun 2012 kita mengikuti lombanya, didanai, kemudian kita mulai memproduksi berdua, saya sama suami, di mana ketika itu kita masih mahasiswa. Saya jurusan matematika MIPA UNS dan suami saya jurusan kimia. Kimia MIPA juga. UMS. Setelah tahun 2017 kami menikah. Terus setelah itu saya sebagai tim produksi untuk memproduksi boneka handmade seperti jahit tangan seperti itu, handmade gitu. Terus sama juga editing untuk nama wisuda, untuk selempangnya juga. Terus sama editing yang lain. Jadi untuk posisinya suami saya itu sebagai teknis ya, pekerjaan mas sama di bagian teknis, di mana pemasaran seperti pemasaran di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu yang mengulik itu suami saya, kayak nyeting iklan, nyeting budget dan lain-lainnya itu bagiannya suami. Dan untuk awalan kita kan harus riset untuk produk kan, karena semakin kesini tuh semakin banyak kompetitor, sehingga kita harus meriset produk untuk berinovasi. Jadi sekarang kita tidak berjualan boneka wisuda saja, kita menjual kado segala momen, di mana momen ulang tahun, anniversary, wedding, hari ibu, hari ini semua kita membuat. Jadi mulai dari boneka handmade, boneka wisuda, boneka profesi, frame foto, frame 3 dimensi, frame lain sebagainya kita buat. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan permintaan, kita membuat sampel. Nah, untuk awalan riset produk dan bikin sampel itu serahkan suami saya. Kemudian suami saya riset, bikin produk yang bagus, serahkan ke tim. Buatlah seperti ini yang bisa sesuai dengan kriteria kita yang kita inginkan. Jadinya untuk bagian desainer, untuk bagian teknis iklan itu bagian suami saya, seperti itu. Jadi dari tahun 2012 kita mengajukan proposal bisnis di ACC, kemudian kita ikut lomba lagi yaitu di Jawa Tengah, di ACC lagi sama pemerintah dari Kementerian Olahraga di Jawa Tengah, kita didanai lagi. Kemudian kita masih menjalankan tetap jualannya secara online-nya hanya di Facebook dan Instagram, sama jualan di kampus muter-muter ketika ada acara wisuda. Berkembangnya itu semakin orang mengenal untuk di wilayah online, sehingga kita biasanya bekerja berdua, kita produksi, kita packing, kita balesin chat, itu kewalahan. Jadi di saat orang pada tidur kita masih packing sampai jam 3 malam, itu membuat jam tidur kurang, sehingga kita mulai mencoba meng-hire tim satu demi satu. Pertama satu, dilihat satu udah ke handle, tambah satu lagi. Itu di 2016 kita mulai meng-hire tim, di mana tim awal yang kita hire adalah tim produksi.
Sekarang kita memiliki tim sebanyak 5 orang, di mana terdiri dari tim Mbak Admin itu yang membalesin chat customer, mencatat orderan sampai data tersebut masuk ke bagian editing dan bagian produksi. Kemudian ada 3 orang tim produksi, di mana produksinya memiliki tugas yang berbeda-beda, dari mulai khusus buket, khusus boneka wisuda, khusus boneka profesi gitu. Ada satu tim lagi yang menghandle konten. Jadi setiap hari pekerjaannya membuat konten di Instagram. Instagram kami memiliki 4 akun Instagram, di mana itu semua beda-beda. Ada akun utama boneka handmade suka-suka, kemudian akun kedua itu terkait sama wisuda semua, kado wisuda dan suka-suka. Yang ketiga itu buat profesi semua. Kemudian keempat tuh gift box untuk kado yang gift-gift untuk momen selain profesi dan wisuda, seperti itu. Pertama untuk riset editing seperti itu bisa kita ambil dari inspirasi dari Instagram, dari kompetitor-kompetitor lain, terus kita amati, tiru dan modifikasi seperti itu. Untuk inspirasi yang lain juga bisa kita ambil dari TikTok, video TikTok seperti itu, nanti bisa tiru dan modifikasi juga. Awal mulanya yang seperti handmade, boneka handmade itu yang pertama kali itu yang rilis. Terus yang kedua menuju ke merambah ke boneka beruang. Nah, setelah itu semakin ke sini semakin ke frame sama photo box seperti itu. Jadi foto box itu yang foto yang dibuka isinya kan kotak kan nggak ada isinya, tidak. Pas dibuka itu isinya foto kebersamaan. Biasanya market kita adalah anak muda di mana untuk momen apapun mereka merayakan, seperti anniversary-an tuh yang memberikan kado. Jadinya yang paling demand nanti sekarang yang foto box itu sama tergantung momen. Kalau momennya wisuda yang rame ya kado wisuda, kalau momennya hari ibu yang rame hari ibu. Nah, produknya itu kebanyakan yang frame, yang gift box, yang box di dalam box isinya dalamnya hadiah macam-macam, ada boneka, ada jam tangan, ada, jadinya mereka custom sendiri isinya. Yang dimana seperti selain boneka wisuda. Kalau wisuda kan kalau kita cuma berjualan boneka wisuda saja ya, itu kan by moment, nggak setiap bulan ada wisudaan. Sedangkan kita kan harus mempertahankan tim gitu ya. Tim bisa ada kegiatan terus, jadi kita mengembangkan untuk momen-momen yang lain seperti itu. Kalau alhamdulillah semenjak kita merintis usaha sampai sekarang itu aman ya, dalam arti pelan-pelan asal kelakon lah. Jadinya kita langsung boom banget juga enggak. Jadi kita bertahan setelah pandemi juga udah alhamdulillah untuk mempertahankan setiap orderan masuk hariannya. Jadi untuk orderan juga naik turun, namanya momen kan kita nggak tahu momennya. Nggak semua, jadi sekarang cara menghadapinya ketika mau menjelang momen, sebulan sebelum momen kita harus ancang-ancang bikin produk baru nih, supaya nanti ketika udah mendekati momennya orang orderan sudah pada masuk gitu loh Mas. Jadinya kita bener-bener babat alasnya ya aman-aman aja sekarang, nggak ada. Jadi ketika dulu itu kita masih naik motor keliling-keliling kampus, sekarang alhamdulillah di online sudah mencukupi untuk mengoperasikan usaha ini gitu. Ya, alhamdulillah kita stabil-stabil aja, yang penting bisa bertahan cukup lah seperti itu. Untuk omset bulanan rata-rata itu kita ada di kisaran 50 sampai 100 juta. Dimana kalau yang 100 juta bisa besar itu ketika ada momen besar seperti momen pelantikan polisi, itu bisa besar, atau momen wisuda instansi gitu juga lumayan banyak, karena orderannya nggak 1-2, mereka ordernya satu sekolah, satu angkatan seperti itu. Kalau momen polisi, kebetulan pelantikan polisi itu setahun 2 kali dan itu seluruh Indonesia, sehingga ketika kita beriklan kencang itu banyak yang orderan yang masuk. Jadi setahun 2 kali kita harus ancang-ancang jauh-jauh hari untuk menstok produk
pelantikan polisi yang banyak gitu. Sedangkan kalau wisuda kita nggak bisa nyetok karena wisuda itu kalungnya itu macam-macam. Ada yang kalungnya warna merah kuning, jadi sesuai dengan permintaan customer. Di bulan-bulan yang biasa nggak ada momen itu standarnya 50 jutaan. Dan yang penting timnya tetap bertahan, setiap hari ada produksi. Seperti kita sudah bersyukur, alhamdulillah. Bagi teman-teman yang mau merintis usaha, tetap berusaha, jangan pantang menyerah gitu loh. Dimana namanya usaha itu ya jatuh bangun, susah seneng itu kita jalani. Jadi ketika berjual, apalagi berjualan online ya, jangan berharap ketika kita mengupload produk ke online hari ini langsung dapat orderan hari ini. Itu jarang sekali seperti itu. Jadi kita ketika ngupload, kita optimasi, kita perhatikan, kita mulai SEO dan lain-lainnya, jadinya tetap berusaha aja. Kalau usaha itu yang penting konsisten, terus apa yang disukai itu dijalani terus, jangan menyerah itu, seperti itu. Tetap semangat dan berinovasi mengikuti perkembangan yang ada.